Hadirin ikhwatul iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, poin keempat yang akan kita bahas adalah apa saja yang diharamkan atas kerabat keluarga dekat yang ditinggalkan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas apa saja yang diperbolehkan dan dilaksanakan oleh keluarga si mayit. Pada malam ini kita akan mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh kerabat yang ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan beberapa perkara yang banyak dilakukan orang ketika ditinggal mati salah satu kerabatnya. Yang pertama, melakukan niyahah. Niyahah diartikan meratap, dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah. Niyahah artinya pada zaman jahiliyah para wanita berteriak-teriak sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan dan kebanggaan si mayit, dan mengusapkan tanah pada kepala-kepala mereka serta menampar wajah-wajah mereka ketika ditinggal mati salah seorang kerabatnya, bukan hanya sekedar menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, sebagaimana yang tadi saya bacakan di muqaddimah, beliau memberikan satu peringatan keras agar jangan umatnya mengalami dan melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Beliau mengatakan arba'un, ada 4 perkara fi ummati yang menimpa umatku min amril jahiliyah, di antara perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Ada 4 hal pada zaman jahiliyah dan itu dilakukan oleh umatku. Berarti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, 4 perkara ini nanti akan kembali dilakukan oleh umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab, membanggakan keturunan. Jangan tersinggung, bangga terhadap keturunan, ternyata itu adalah perkara jahiliyah. Turunan ningrat, turunan Raden, turunan apapun yang dianggap merupakan status sosial, lalu kita membangga-banggakan keturunan itu, maka itu termasuk perkara jahiliyah. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh bangga, atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan sebutan reus. Bangga dalam bahasa Sunda artinya berat. Bangga dalam bahasa Indonesia merasa diri ini wah, merasa diri ini luar biasa, merasa diri ini puas, merasa diri ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, apalagi berhubungan dengan masalah keturunan. Orang Sunda sering mengatakan reus, lain bangga tapi reus. Bangga dalam bahasa Sunda artinya hesek, bangga-bangga teuing ngerjakeun PRT, hartina hese-hese teuing ngerjakeun PRT. Urang kudu bangga berarti urang kudu hese. Jadi punten ka urang bale endah, khususna urang Sunda, poma ulah duwi kahilap kana bahasa Indung. Bangga jeung reus teh beda. Bangga mah hese,
reus mah bangga dina bahasa Indonesia. Kedua, wata'nu fil ansab, mencela keturunan. Apa yang dimaksud dengan mencela keturunan? Dikarenakan keturunan kita umpamanya kebetulan orang yang tidak baik. Kemudian ketika kita menemukan ketidakbaikan, keburukan pada orang lain, sering membawa-bawa kepada turunannya. Contoh, kalau kita melihat anak kita ternyata memiliki sifat yang jelek, yang ternyata sifat jelek itu ada pada kakeknya, ada pada neneknya, atau ada pada bapaknya, atau ada pada ibunya, seringkali kita mengatakan dasar turunan bapa maneh, dasar turunan indung maneh, dasar turunan aki maneh, dasar turunan nini maneh. Itu yang tercela di dalam Islam, bahkan termasuk perkara jahiliyah. Ulah sok ngahukuman budak ku dosa bapana, atau sebaliknya ngahukuman bapak ku dosa anakna. Contoh, tidak setiap anak ulama itu ulama, tidak setiap anak ustad itu ustad. Satu ketika anaknya, istrinya umpamanya tidak termasuk ustad atau tidak termasuk ulama, jangan sekali-kali kita membawa keburukan itu kepada keturunannya, sebab apabila mengaitkan keburukan kepada keturunannya, maka itu termasuk jahiliyah. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum, percaya turunnya hujan dilantarankan bintang. Awas bahaya astrologi. Demikian nasihat dari Ki Haji Abdurrahman Allahu yarham. Awas bahaya astrologi. Bahaya astrologi ini ternyata ilmu masalah perbintangan, dan sekarang menyebar di media sosial melalui online. Tidak sadar kita pun terpengaruh. Bintang Libra, bintang Scorpio, bintang apalagi lah, saya tidak terlalu hafal ya, karena katanya ada bintang-bintang tertentu yang menyebabkan baik dan buruknya seseorang. Kalau orang kafir Cina mungkin, atau Cina kafir, atau yang beragama Tionghoa atau beragama Konghucu, aya istilah sioh. Non sioh teh? Hoki atau hoki. Nah, itu ya, hati-hati. Nah, ini termasuk di dalamnya ketika kita percaya dengan bintang tertentu, kemudian akan turunnya hujan. Berbeda halnya dengan nelayan. Nelayan itu dia tinggal di tepi-tepi pantai, kemudian berdasarkan pengalaman dia mampu membaca arah, jarak, arah, tempat kembali, tempat berangkat. Itu berdasarkan pengalaman, bukan menentukan akan turunnya hujan. Apalagi sampai ada yang mengatakan, kalau orang Jawa Barat sering mengatakan disarang. Naon palili disarang teh? Disarang. Umpamanya kalau kita mau pengajian tablik akbar atau mau pernikahan sedang musim hujan, lalu dia akan mendatangkan pawang. Pawang itu apa ya? Orang yang dianggap ahli, agar dia meminta tidak turun hujan. Tapi bukan itu. Ternyata sebelumnya ada sesajian, ada doa-doa tertentu. Kemudian dia kerenyem-kerenyem, pomat kamit, membacakan entah apa supaya tidak turun hujan. Itu pun termasuk perkara jahiliyah. Kumalamun urang ngadoa kieu, ya Allah muga-muga weh sanajan usum hujan, abdi terek ngawinkeun budak, ulah dugi ka hujan
pas nikahna pun anak kenging henteu kenging ngan lamun teu diijabah tong ngambek komo nepi ka maksa mah. Kalau sekarang bulan apa? September. September itu kalau orang Jawa Barat dulu sering mengatakan musim hujan, ditandai dengan berberan, artinya sudah angin banyak. Naonnya angin naon? Berangin kaitu ka dieu itu salah satu tanda akan turun hujan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu mulai hujan. Ret cek orang Jawa Barat mah ret artinya berhenti hujan. Ret artinya berhenti bulan Maret. Eta termasuk musyrik henteu da eta mah dumasar kana pangalaman. Tapi tong amek lamun ayeuna bulan September can hujan-hujan atawa bulan Maret nu kuruna biasana eureun hujan ieu mah kalah ka musim hujan. Da ayeuna mah alam dunyana geus pejet sehingga susah diprediksi. Punten kepada ilmuwan, kepada teknokrat, mereka sebenarnya tidak tahu kapan dan di mana akan turunnya hujan itu. Paling mempercepat prosesnya. Prosesnya seperti kalau ada awan tertentu yang mengandung bahan-bahan hujan lalu disiram dengan garam. Disiram dengan garam. Kecepatan angin itu juga ditentukan berapa knot. Dan ketika umpamanya awan yang ada di Balai Endah ini mengandung bahan hujan, ternyata tidak didukung oleh angin, si awannya terbawa ke daerah Bandung, padahal disemprotnya pakai garam di daerah Balai Endah. Jangan salah kalau hujannya turun di Bandung karena anginnya membawa ke Bandung. Berarti manusia itu tidak bisa membuat hujan. Oke, lanjut. Yang keempat, an-niyahah. Niyaha artinya meratap, menangis, meronta-ronta, merobek-robek pakaian, bahkan menyemburkan pasir kepada wajah. Secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan an-naihah, wanita yang suka niyahah. Kenapa ini ditujukan kepada wanita? Karena biasanya yang suka nangis adalah perempuan, yang suka histeris wanita, yang suka merobek-robek wanita, lamun gelut silih catar awewe. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an-naihah, disebutkan wanita karena biasanya yang suka meratap itu adalah perempuan. Rasulullah mengatakan idza lam tatub qabla mautiha, apabila ada seorang wanita meratap, menangis meronta-ronta, mencakar-cakar wajahnya, merobek-robek pakaiannya, dia tidak tobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat dia akan diminta pertanggungjawabkan dengan cara si wanita itu akan disuruh berdiri. Walaiha sirbalun min qatiranin, dan dia akan dipakaikan tubuhnya penuh dengan ter. Tahu ter, Pak? Tahu ter? Kudis, ya. Kemudian wadirun min jarab, dan pedang yang sudah berkarat. Sekali lagi, wanita yang meratap, merobek-robek pakaiannya, mencakar-cakar wajahnya, apabila dia mati sebelum bertobat, maka nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya penuh dengan kudis. Naon kudis teh? Budu. Kemudian nanti seperti ada karatan, pedang yang sudah berkarat. Naudzubillahi min dzalik. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang meratap itu laki-laki? Sarua.
Naon artinya sarua teh? Sama. Terus, bolehkah kita menangis? Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Lamma mata Ibrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika wafat Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, soha, berteriak, Usamah bin Zaid, ketika putranya Nabi yang bernama Ibrahim wafat, Usamah bin Zaid berteriak. Usamah itu laki-laki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, laisa hadza minni, perbuatan ini, berteriak ini, laisa minni, bukan sunnahku, walaisa bisoihin haqqin, dan tidak termasuk teriakan yang benar. Al-qalbu yahzan, hati boleh bersedih, wal ain tadma, air mata boleh mengalir, wala yaghdab ar-rabb, tetapi kesedihan dan air mata itu jangan sampai mengundang murka Allah. Apa yang dimaksud dengan murka Allah? Ketika tangisan dan kesedihan itu larut, bahkan sambil mengeluarkan suara histeris, maka itu akan menyebabkan mengundang murkanya Allah. Jadi ibu lamun rek cerik ulah gogorowokan, cerikna biasa, apalagi didramatisir, ya. Kalau hese nangis ambil bawang merah, kadiekeun. Itu larangan yang pertama. Larangan yang kedua, menampar-nampar pipi dan merobek-robek bajunya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man tu'timul khudud, bukan termasuk umatku orang yang menampar-nampar pipi. Al-khudud, menampar-nampar pipi. Wasyaqul juyub, merobek-robek baju. Lebar bu, menang hese capek disoek soek. Kemudian Rasulullah mengatakan wadu'iya bid'wa jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah, memanggil sebutan seperti sebutan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Bahkan ibu kalau ditinggal wafat oleh suami boleh berkabung, boleh bersedih. Kalau wanita hamil ditinggal wafat oleh suaminya, maka berkabung itu sampai dia melahirkan. Kalau ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan tidak sedang hamil, Al-Quran mengatakan walladzina yutawaffawna minkum yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asra, 4 bulan 10 hari. Boleh ibu jebleh, boleh ibu nangis, tapi tidak boleh melamar, apalagi nyirian, ya, nyirian untuk nikah. Jangan, hati-hati ya. Tahan dulu 4 bulan 10 hari. Tapi bukan berarti tidak boleh bersolek. Silahkan bersolek, mandi, tapi jangan mengundang sesuatu yang akan menjadi daya tarik seorang laki-laki untuk menikahinya. Karena Islam tidak mengajarkan wanita berkabung dalam keadaan berbau ria atau berkulehe ria. Ya, silahkan. Kemudian kenapa dalam hadis itu dikatakan pipi? Memang itulah yang biasa dilakukan oleh perempuan. Ditampar itu adalah pipi-pipinya. Seperti yang sekarang
kemarin-kemarin dilakukan oleh kaum Syiah tanggal 10 Muharram, mereka melukai tubuhnya, cuma tidak seperti orang Syiah Iran. Orang-orang Syiah Indonesia masih takut dengan rasa sakit, dia hanya menampar-nampar pipi dan menampar-nampar badannya. Itu termasuk niyahah. Pertanyaannya, kumaha lamun neungelan bujur? Ceurik tapi neungelan bujur, sarua. Tapi tidak umum alias tidak biasa. Oke? Ya aya kitu ustad nu ceurik neungelan bujur. Iya. Eta ibu lamun budak urang ceurik di kumaha? Diteungeu teu naonana bujurna hungkul niyaha bukan? Bukan itu mah, tapi pendidikan. Ceurik wae sia teh gitu ya. Ngalaman teu gi diteungeu bujur ku bapak? Ngalaman berarti normal ya. Tapi lamun geus kolot diteungeulan keneh bujur teu normal. Tapi di Arab Pak, Bu, di Arab kalau ditepak bujur itu sesuatu yang sangat hina dan nista. Tapi kalau di cawe gado di kieu tah, wah itu bangga. Sebaliknya kalau di Indonesia orang Sunda mun di cawe gado teu sopan, tapi lamun di Jepang bujur cunihin. Kecuali sedang salat, mangga pagus, mangga palili kapayun, bari ngadorong-dorong bujur. Tah di Arab mah entong coba-coba bisi digaplok. Larangan yang ketiga, mencukur rambut gara-gara meninggal. Nah aya kitu Ustad? Aya. Matak disebutkeun oge. Hadis Abu Burdah bin Abi Musa radhiyallahu an. Beliau bersabda, waja'a Abu Musa waj'an faghasya alaih wa ra'suhu fi hujri imra'atin min ahlihi. Abu Musa pernah mengalami sakit parah sampai tidak sadar. Faghasya alaihi itu asal artinya ditutup. Riwayat sirah faghasya sampai kepalanya seolah-olah tertutup, artinya pingsan. Wa ra'suhu sementara kepalanya fi hujri imra'atin min ahlihi berada di pangkuan salah seorang istrinya. Fasahat imra'atun min ahlihi. Tiba-tiba ada seorang perempuan dari keluarganya yang soha. Sohat artinya berteriak. Falam yastati' an yarudda 'alaiha syai'an. Tetapi dia tidak bisa melarangnya kepada salah satu istri dari keluarganya itu. Teu bisa nyarek, maklum da awewe. Ya. Falamma afaqa qala inna bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Musa sudah sadar, dia mengatakan, aku berlepas diri dari perkara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berlepas diri. Artinya apa? Ketika kita melihat ada salah satu keluarga yang berteriak histeris, kemudian kita mengatakan, saya berlepas diri dari perbuatan yang Rasulullah pun berlepas diri. Artinya apa? Tidak bertanggung jawab. Dan ini jadi sindiran tajam bagi para suami, sindiran tajam bagi pendakwah, di mana dia akan dihadapkan kepada satu keadaan di mana sulit untuk menyampaikan kebenaran. Heureun lengkah, heureut letah, heureun lengkah, heureut tengilu. Apalagi sudah hutang jasa, apalagi hutang budi. Makanya seorang pendakwah, seorang penyampai kebenaran, tidak boleh dia dikuasai oleh kekuasaan, tidak boleh dia dikuasai oleh kekayaan. Dia harus merdeka, bebas.
suka atau tidak suka, qulil haqqa walau kana murran, sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Tetapi tentu saja harus dijaga etika, adab dan sebagainya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bariun minas saliqah, beliau berlepas diri dari orang yang berteriak karena adanya kematian, wal haliqah, dan dia berlepas diri dari orang yang mencukur rambut ketika ada orang yang mati, wasyaqah, dan dia pun berlepas diri dari orang-orang yang merobek-robek bajunya. Jadi dahulu, nggak tahu sekarang di Indonesia atau di orang Sunda ada tidak Pak Bu kebiasaan ibu kalau ada yang mati mencukur rambut? Ayat tuh, ayat tuh, daya. Bagaimana kalau nazar? Ya Allah, kalau sawah itu laku, saya akan mencukur rambutku secara habis. Boleh dilakukan? Boleh, dengan catatan kalau membotaki rambut itu bukan suhroh. Suhroh itu identitas seseorang yang jelek. Punten ya, pernah saya sampaikan, Rasulullah itu senang warna hijau. Tadi tidak selamanya warna hijau. Dalam satu kesempatan beliau memakai burdah, semacam jubah yang berwarna merah. Tetapi dalam satu kesempatan Rasulullah sangat suka kepada warna putih. Tetapi dalam urusan rambut, mencat rambut, Rasulullah senang warna kuning kemerah-merahan. Menang teu urang dicat rambut ke warna koneng jeung beureum, boleh. Ngan memeh dicat ngaca heula. Bisi pahili jeung naon? Aromanis. Tuluy tanyakeun ka salaki urang, Bapak ari mamah pantes teu dicat rambut jiga kieu? Entong nyai, jiga ondel-ondel. Ceuk salakina teh tong maksakeun ya. Rasulullah justru tidak suka mencat rambut dengan warna hitam, tapi tidak haram. Tetapi aneh, benderanya liwa itu ternyata ada warna hitam. Jadi kata siapa warna hitam itu haram? Tidak semua hitam itu diharamkan. Dalam soal tertentu, dalam urusan apa kita menggunakan warna hitam. Laki-laki biasanya senang warna hitam, perempuan senang warna pink. Ada wanita yang suka warna hitam? Ada. Sedang warna biru? Ada. Tapi jangan sampai mengatakan begini, orang yang suka warna biru menunjukkan keangkuhan. Kenapa angkuh? Langit di mana? Di atas. Warnanya apa? Biru tetap berdiri. Katanya itu menunjukkan keangkuhan. Warna hitam gelap. Jadi artinya resep dino poek. Coba siapa yang tahu urusan perwarnaan? Warna hitam di dunia itu bukan puluhan Pak, ada ratusan. Ada hitam manis, beakuk sirum, ada diabetes, aya hitam pekat, ada hitam ngedop, aya hitam nanti metalik. Itu Bang Irman lebih tahu, dan si Awan-Wan tuh ahli perwarnaan. Tapi ka warna koneng wae loba itu teh koneng teh. Aya koneng umyang, terang koneng umyang. Koneng umyang mah Bu, warna kulit orang Sunda koneng umyang. Naonnya bahasa Indonesiana? Kuning langsat. Kuning langsat. Jika tai gitu. Semu bodas gitu ta. Semu bodas. Ya. Nah, ada santri saya dulu yang katanya Rasulullah tidak suka kepada warna kuning.
dia salah memahami. Padahal warna kuning apa yang tidak disukai oleh Rasulullah itu, sampai dia membenci semua sesuatu yang berwarna kuning. Mie warnana kuning teresep, tahu warnana kuning, endog kok kuningna teresepeun. Nah ini mohon maaf, perlu saya sampaikan, tidak selamanya warna hitam itu dilarang. Yang keempat, dilarang mengacak-ngacak rambut. Dilarang mengacak-ngacak rambut. Hal ini berdasarkan hadis yang pernah dialami oleh salah seorang wanita sahabiyah, seorang sahabat wanita yang ikut berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu bih. Di antara perkara kebaikan yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kami adalah supaya tidak maksiat kepada beliau. Wa an la nakhmusa wajhan. Yang kedua, tidak boleh mencakar-cakar wajah ketika kematian. Wala nada'uwa wailan, dan tidak boleh meronta-ronta dengan seruan kebinasaan. Maksudnya mengutuk ya, gara-gara ini, gara-gara itu adalah meronta-ronta dengan seruan kebinasaan. Wala nasyukko jaiban. Kemudian tidak boleh merobek-robek baju. Jaiban itu asal artinya saku baju. Intinya tidak boleh merobek-robek baju. Wa alla nunsyira sya'ron, dan tidak boleh mengacak-ngacak rambut. Hadis riwayat Abu Daud. Itu baru 4 yang dilarang oleh ajaran Islam di dalam urusan jenazah, dan insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas larangan yang kelima tentang an-na'yu. An-na'yu itu artinya mengumumkan kematian dengan cara teriak-teriak di menara, kecuali ada pengumuman tentang kematian yang diperbolehkan. Insya Allah itu akan dibahas Sabtu berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya. Dan saya mohon pamit. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi yang belum tahu, yang sudah tahu menjadi peneguh. Kemudian untuk kita siap-siap dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.